manis anget setunggal. Kali Mas ya. Bo. Enak. Bo, Apa? saiki iki kira-kira rego HP iki piro ya? Ngopo takon-takoni? Ya arep tuku to ya. Kae lho, HP pinter sing dienggo artis. Ben ketok gaul aku iki. Des. Mbok ngoco kaimu iku lho. Apa? Kowe iki pantese cekel alit karo pacul nang sawah. Oh, gembus. Aku iki tenanan lho. Yo aja saiki, dolar munggah. Nek arep tuku yo enteni lek mudhun. Monggo Mas. Ya, son Mas. Woi, Bener kuwi lho Mas, apa-apa yo padha larang. Anakku lho si cilik njaluk PlayStation yo sampai saiki urung turutan Mas. alah. Coba aku lahir nang Amerika. Mulya uripku. Yo aja terus ngono. Mbok kowe iki prihatin sithik aku sambat ae. Oh, Mas, Cek, wae Mas. skornya siji, terus tempenya siji. Nggih, kang salah iku Mas. Mas, Nggih, suwun. oke. Sego. Di sana Mas. ya. Oh ya monggo. Lagu apa iki? Enak. Mas. Genti. Napa to kowe iki? Wong lagune penak iki. Risi kupingku ngrungokke lagu koyo ngene. Can nom kok seleran dangdut. Nah, apa lah ada dangdut? Wong penyanyi ini bisa meletot. Desa paling ora ki ngrungokke lagu koyo ngene lagu sapa kuwi? Justin Bieber. Lah lek Justin Bieber nyanyi dangdut baru tak rungokno. Oh wis. Pesen apa Mbak E? Teh angkat aja Mas. Halo. Assalamualaikum. Iya nih baru sampai tadi dari Jakarta jam 8 pagi. Iya, ini lagi di angkringan dekat stasiun kok. Boleh minta tolong jemput nggak? Oke. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, teh manis anget. Kasih Mas. HP-ne apik tenan. Mesti larang kuwi. Aja mau ngising-ngising ngono. Mbak E dari Jakarta ya, Mbak? Apa sih sini ae? Wo, tak kandhani. Nek ngomong karo wong Jakarta ki, kudu nganggo bahasa gaul. Cari sopo? Hah? Tak kandhani malah maido. Saya Tak jari. cocok. Gue juga punya saudara loh, Mbak, di Jakarta. Gue pengen banget ke sana. Kata saudara gue, di Jakarta tuh enak. Bisa cepet kaya. Kalau lu udah lama ya, Mbak, di Jakarta? Ngomong opo kowe iki? Wah, iki mesti ra sampean rak mudeng toh? Iki bahasa gaul. Bahasa gaul mbakmu. Wis anane. Kosanane. Sampun Mas. Teh angkat tunggal pinten Mas. Kali ya Ibu Mbak. Iki Mas. Nggih, matur suwun. Monggo Mas. Kula rumiyin. Nggih, monggo. Sebasa Jawa. Ane ojo sok-sokan. Sebenarnya Yogyakarta Gamelan Festival itu adalah sebuah tempat untuk berkumpul para pelaku dan pecinta gamelan. Nah, banyak sekali yang terjadi di dalamnya.
Ketika itu di Yogyakarta itu ada yang namanya Festival Kesenian Yogyakarta FKY. Itu kan dimulai tahun akhir 80-an. Nah kebetulan Mas Sabto itu beliau selalu didapuk, kalau bahasa Jawanya didapuk apa ya, ditugasi biasanya di bidang musik. Jadi di divisi musik di FKY. Awal-awalnya sih ya seperti biasa, nanti di tempat mana terus apa band, apa nanti kalau pas yang suatu waktu nanti ada genrenya apa, dangdut, genre apa di tiap tahunnya seperti itu. Nah suatu waktu Mas Sabto berpikir kenapa kita nggak ngomongin tentang tradisi, salah satunya gamelan. Nah kemudian di 2 FKY sebelum ada YGF itu Mas Sabto membuat semacam apa ya, studi studi atau sampel gitu untuk kalau ini bikin gamelan gimana. Jadi itu sekitar jadi tahun 1993 dan 1994 itu ini studi di FKY di FKY-nya. Nah begitu ini oke, baru tahun 1995 itu diresmikan ada nama Yogyakarta Gamelan Festival. Tetapi dari 1995 sampai 2 tahun lah, 95-96 itu YGF masih part of bagian dari FKY karena Mas Sabto masih ada di situ. Mulai ketika 1997 YGF baru mulai berdiri sendiri. Tetapi nama Yogyakarta Gamelan Festival itu sudah dimulai sejak 95. Nah 93-94 itu sebagai embrio lah, kalau bisa dibilang telurnya itu, netesnya yang di 95. Munculnya YGF ini sendiri karena diakomodasi di dalam FKY. Ketika kemudian YGF berlangsung secara mandiri, ini menjadikan YGF ini sangat fokus dengan kegiatan-kegiatan gamelan. Tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Hanya saja kreasi atau komitmen kami di komunitas GAM16 untuk selalu menghadirkan gamelan sebagai objek seni itu jadi semakin nyata. Karena kesinambungannya, kemudian karena apa ya namanya ya, niatan untuk menjadikan gamelan itu harus selalu dilestarikan dan dikembangkan, jadi makin konkret. Di Yogyakarta Gamelan Festival kita melibatkan pelaku gamelan untuk berekspresi dan melibatkan pencinta gamelan untuk mengapresiasi karya-karya yang lahir dari gamelan. Kita punya apa ya namanya jargon gitu di Yogyakarta Gamelan Festival. Sebenarnya Yogyakarta Gamelan Festival itu adalah sebuah tempat untuk berkumpul para pelaku dan pecinta gamelan. Nah, banyak sekali yang terjadi di dalamnya. Ada konser musik, lalu ada seminar atau kami biasa menamakannya rembuk budaya, lalu ada workshop, lalu ada eksibisi, tentang gamelan. Semua kegiatan itu dirangkum menjadi satu di dalam sebuah festival. Kalau yang pasti iya, pasti utamanya kan berpikirnya seperti itu. Karena Mas Sabto kan berpikir awalnya kan festival kesenian Yogyakarta, kesenian Jogja. Tapi ketika divisi musik keluarnya nanti band, genre apa, nanti apa. Nah, kita sendiri kan juga punya musik. Ya namanya gamelan, dan kalau kita ngomong gamelan di Nusantara ini meskipun orang nyebutnya berbeda-beda apapun namanya, tapi kan fisiknya seperti ini. Dan
dan itu memang pembawaan kita. Akhirnya lah ya kenapa enggak ya? Utamanya memang seperti itu. Utamanya memang kalau ini sampai nggak ada yang maksudnya membuat jalan untuk mengenalkan, waktu itu ya masih bahasanya mengenalkan kepada anak muda, siapa lagi? Meskipun sekarang bahasanya mungkin sudah berbeda, tidak mengenalkan lagi, tetapi mengajak anak muda untuk menjaganya. Dan ini kalau dulu kan masih mengenalkan, ini loh ada ini, ada ini, ada ini. Kalau sekarang karena sudah spreadnya, penyebarannya kan sudah dasar, dan anak muda juga sudah yang suka gamelan dan bermain bahkan mencintai itu kan banyak juga. Nah sekarang kok lebih bagaimana ayo kita sekarang jaga bareng-bareng. Itu bahasanya sih seperti itu. Dulu sekali YGF itu diselenggarakan dengan memakai grand design selama 20 tahun. Nah, grand design-nya itu yang bikin almarhum Sabto Raharjo. Dan grand design itu berhenti di penyelenggaraan tahun ke-20. Jadi mengacu pada apa namanya? Kalau di jurnalistik ada 5W1H itu. Nah, kalau di YGF ada 5W2H. Jadi what, where, who, whom, when, how. Nah, yang terakhir itu ditambahi itu maksudnya rilis gitu. Nah, itu jadi ada tujuh kategori itu yang kemudian dijalankan di dalam grand design-nya. Nah, setelah grand design itu diciptakan untuk mengajak masyarakat, terutama masyarakat muda ya di seluruh dunia itu, terutama yang ada di Jawa, itu untuk ngugemi gamelan, untuk mencintai gamelan dan melakukan gamelan. Jadi mereka dikenalkan, dibuat dulu apa sih gamelan, kemudian buat where, di mana kalian bisa menemukan gamelan, lalu kapan gamelan bisa ditemukan, kapan saja, lalu siapa ya, kita semua yang melakukan gamelan. Lalu yang terakhir kepada siapa ya, dikembalikan lagi kepada gamelan. Bagaimana caranya ya, kita harus terlibat di dalamnya. Jadi itu ada step-stepnya bagaimana orang dikenalkan ke gamelan lalu terlibat di gamelan. Tapi keterlibatannya juga tidak melulu harus menjadi pemain, tapi bagaimana kita mengamini bahwa gamelan sebagai way of life. Nah, setelah itu selesai, kemudian ini tercipta masyarakat yang bergamelan, itu masyarakat yang ngugemi falsafah Jawa. Bagaimana kebersamaan itu menjadi landasan itu bermain gamelan. Sebenarnya filosofinya seperti itu. Kemudian setelah grand design itu selesai, kami harus melanjutkan sendiri nih. Sebenarnya di awal 2009 itu kami sangat kehilangan arah bagaimana kemudian YGF itu diselenggarakan. Kemudian kami iseng-iseng bikin board yang beranggotakan 7 orang itu. Tahun depan kita bikin apa? Nah, yang setelah grand design itu yang kami lakukan adalah melihat, mencermati kondisi terkini. Kondisinya harus seperti apa ini? Wah, mental anak muda di Indonesia bobrok gara-gara teknologi digital. Oke, kita akan menjawab tantangannya zaman ini. Bagaimana kita menjawab melalui gamelan? Akhirnya jadi seperti itu tema-tema yang kita suguhkan di tiap penyelenggaraan YGF. Kalau menurut aku itu karena komitmen dari individu yang ada di Jogja. Jadi secara tidak langsung teman-teman yang ada di Jogja itu melegitimasi yang berperan di dalam perkembangan gamelan itu adalah Yogyakarta Gamelan Festival. Nah, secara tidak langsung lagi teman-teman di komunitas GAM16 ini merasa perlu untuk selalu meneruskan gerakan Yogyakarta Gamelan Festival.
kalau saya melihat positifnya, kalau perbedaan positifnya yang pasti terlihat adalah perkembangannya. Dasar saya melihatnya dasar karena satu yang saya paling bergembira adalah mulainya anak-anak muda yang mereka mulai meskipun dengan bahasa mereka dan bahasa kekiniannya, karena kalau kita ngomong gamelan yang tradisi kan nggak gitu-gitu juga, berbeda lah pensikapannya dengan, tapi begitu mereka kenal dulu mereka pasti akan kembali pada aslinya. Karena metode kami kan gini, ini ada loh gamelan, ini alat musik loh, seperti yang Mas Abdul, ini alat musik, kamu pengen apa? Loh, asik ya? Yuk kita bikin apa? Begitu mereka senang, mereka oh ternyata bisa dibikin gini, bisa dibikin, akhirnya mereka oh aslinya itu seperti apa sih? Nah baru kita kembalikan ini loh kalau yang tradisi. Nah itu yang banyak membedakan. Sebenarnya positifnya di situ. Kalau sebetulnya negatifnya saya hanya seperti ini. Kadang-kadang yang sering muncul di benak saya, kegiatan seperti ini itu kan sebetulnya kalau mau itu diakomodir oleh government. Iya. Hal yang penting karena kita bisa bikin jejaring, kita bisa bikin spreading, penyebaran, mengenai tentang Indonesia kan bisa lewat ini. Tetapi kadang-kadang ya itulah pemerintah kita kadang-kadang yang dipikir kan berbeda-beda. Ada yang ini belum penting, ini oke, yang penting ini dulu ya. Sehingga kita sebagai swasta ini orang-orang yang mandiri ini kita fight-nya ke situ terus. Tapi positifnya aku jadi banyak tahu ternyata perkembangan gamelan apapun ya di luaran dan juga di Indonesia juga dasar. Makanya kita sampai sekarang saya selalu ngomong, jangan pikirkan bentuknya seperti apa, tapi yang penting bahwa liga itu harus ada. Karena apa? Orang akan selalu mengingat bahan yang dia annual terus menerus mengalir dibanding sekali habis itu hilang. Makanya saya bilang udah bentuk yang penting YGF-nya ada. Makanya alhamdulillah dari 95 sampai saat ini kita belum pernah blank satu. Jadi Jogja Gamelan Festival itu dulu pertama dipelopori oleh bapaknya Ari Wulu itu siapa sih? Mas Sabto Raharjo. Dulu memang pernah membuat kegiatan yang itu sifatnya adalah internasional, dan pada waktu itu memang sangat luar biasa antusias dari teman-teman yang mempunyai kegiatan kesenian atau grup gamelan yang ada di nasional, daerah maupun internasional, sehingga memang dari tahun ke tahun kegiatan ini tetap terus berlangsung, sehingga begitu Mas Sabto meninggal itu diteruskan oleh Mas Ari Wulu sampai sekarang, dan keterlibatan Dinas Kebudayaan adalah mensupport semua kegiatan yang ada di Yogyakarta Gamelan Festival, baik itu secara penganggaran itu, walaupun tidak seluruhnya, mungkin ada support juga dari beberapa sponsor dari rekanan Yogyakarta Gamelan Festival. YGF di tangan anak-anak muda ini sangat luar biasa. Artinya kita tidak usah khawatir dengan pengembangan gamelan yang seperti sekarang ini, karena anak sekarang kreativitasnya luar biasa juga. Artinya sangat luar biasa, itu kami tetap mengapresiasi penuh Dinas Kebudayaan selaku pemangku seni budaya di DIY. Aku malah berharap makin banyak orang yang kemudian ingin melakukan gerakan yang sama. Tetap berkembang terus, tetap harus diadakan kalau itu. Ya, ini punya kita bersama, mari kita wacanakan bersama. Jadi harapanku
yaitu ketemu orang yang harusnya gini loh, harusnya gini. Oke, iya, dan jadi satu frase yang enak didengar. Tapi harapanku itulah ketemu orang lain yang bisa mewacanakan YGF bersama.